Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat saudara seiman yang dimuliakan Allah. Ada sedekah dan ada perbuatan amal baik. Dua kebaikan yang tidak mungkin dipisahkan dalam diri kita. Ada orang yang rajin ibadah, tapi dengan sedekah dia tidak mau. Seolah-olah sedekah itu diinvestasikan sebuah kerugian dan kekurangan. Apakah salah? Oh tidak. Ibadah kita baik, sedekah itu baik. Tetapi terkadang sebagian orang, saya tidak menjas, tapi sebagian orang, dia selalu mementingkan hubungan hablum minallah kepada Allah. Tetapi dia tidak mementingkan hubungan antar manusia. Padahal sedekah itu adalah perintah Allah. Sedekah itu adalah juga perintah Rasulullah. Yang paling baik di antara yang terbaik adalah orang yang rajin ibadahnya tapi rajin sedekahnya. Bagaimana mungkin orang yang sudah baik ibadahnya tapi dia terkesan pelit, kikir, bakhil dengan hartanya hingga sulit untuk bersedekah, berbagi kepada orang lain. Mungkin kita terkungkung dengan, terikat dengan pemikiran materialistis. Berat rasanya untuk mengeluarkan harta kita, berat rasanya untuk mengeluarkan uang kita. Seolah-olah terjadi pergolakan batin. Sedekah jangan, sedekah jangan. Padahal ibadah kita sudah konsisten. Sholat nggak ditinggal. Puasa sunnah tidak ditinggal. Qobliyah ba'diyah juga tidak lepas. Tetapi kalau urusan sedekah, itu rasanya perlu ada pergolakan batin yang keras. Sampai-sampai seolah-olah harta yang tadinya Allah titipkan, seakan-akan itu harta miliknya. Andai kata Allah mau, Allah akan mengambilnya dengan mudah. Pemirsa, sahabat saudara seiman yang dimuliakan Allah, ingat, kita tahu bersama bahwa harta itu adalah milik Allah. Dialah pemiliknya. Jika pemilik, kapanpun dia mau ambil, tidak ada masalah. Jikalau kita ingin menikmati yang namanya harta kita sebenarnya adalah coba kita mulai secara optimal dan maksimal memberikan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita udah baik, udah bagus. Coba kita baguskan yang namanya sedekah. Infaknya, zakatnya, jangan sampai kita nanti ancaman Allah, barang siapa yang kikir, Allah akan mengalungkan harta itu yang dituhan-tuhankan, yang dibangga-banggakan. Apakah kita tidak ingin seperti itu? Kalau kita ingin seperti itu, silakan. Ibadah terusin. Kita nggak peduli dengan saudara kita yang kekurangan. Kita nggak perlu dengan famili kita, kerabat kita yang hampir tidak mendapatkan makanan, tapi kita biarkan. Ada satu kaidah, berkata seorang ulama, apabila kita membiarkan saudaranya, kerabatnya, bahkan tetangganya yang kelaparan, dia tahu keadaannya sampai orang itu meninggal, niscaya harta yang kita miliki saat itu sampai kita wafat juga dinilai harta yang zalim oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai semua yang kita miliki saat ini bahwa kita berkata ini kepunyaan saya. Itu tidak benar. Sebab semuanya itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun, diri kita, umur, jasad kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang mesti kita banggakan? Jangan sampai kita tergelincir dalam pragmatis yang salah. Sebab kecuali orang yang beriman selalu hati-hati, selektif bagaimana dia menerima nikmat Allah dan kemana dia harus keluarkan. Jikalau pemirsa, sahabat saudara seiman yang dimuliakan Allah, diberi kesempatan berupa harta, ingatlah masih ada hak fakir miskin yang meminta maupun yang tidak minta. Karena itu adalah cara Allah untuk memberikan sebuah nilai derajat tinggi bagi mereka yang punya sensitivitas, yang punya jiwa responsif untuk berbagi kepada sesamanya. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.